Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dan khususnya pada kesempatan hari ini kita akan perkuliahan dengan cara yang berbeda, yaitu saudara menyaksikan rekaman video di YouTube ini untuk memahami atau menerima penjelasan tentang mata kuliah SAP ya. Beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan tentang pelamaran seorang pegawai negeri yang ada di pemerintah ya, seperti apa cara melamarnya, kemudian dari mana kita mendapat informasi itu, semua sudah kita pelajari. Kemudian terakhir kemarin saya menyampaikan tentang pemeriksaan administrasi ya. Jadi administrasi itu penting karena itu adalah tahap seleksi yang paling awal yang akan dilakukan oleh panitia seleksi, yaitu seleksi administrasi namanya, mulai dari ijazah dan kelengkapan-kelengkapan lainnya ya. Surat lamaran, ijazah, kemudian foto, bahkan lampiran-lampiran yang lain yang diperlukan maka harus dilengkapi ya. Dan hari ini, khusus hari ini saya menyampaikan sedikit tentang panitia ujian ya. Panitia ini dari mana? Ya pemerintah yang membentuk panitia ya. Nah, panitia ini yang jelas ada SK-nya. Jadi jangan sampai terjadi panitia bodong ya. Panitia bodong itu apa? Panitia yang dia melakukan seleksi kepada seolah-olah dia adalah dia adalah panitia yang dibuat oleh pemerintah, padahal SK-nya tidak ada. Maka panitia di sini ada SK-nya ya, surat keputusannya. Kemudian panitia ujian ini dibentuk 3 orang. Ya, 3 orang ini akan ditempatkan di setiap lokasi ujian berlangsung. Nah, misalnya kalau di Pontianak ini ada berapa lokasi tempat ujian CPNS ya. Yang pertama misalnya kalau di Pontianak itu ada di Gedung Korpri Jalan Veteran, kemudian di Gedung Politeknik Ekuator, kemudian juga ada di Gedung Kemenkumham ya, kantor Kemenkumham di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, itu semua titik-titik itu atau lokasi itu akan ada panitia yang terdiri dari 3 orang ya, 3 orang saja ya. 3 orang itu yaitu ketua, sekretaris dan anggota ya. Baik, kemudian tugas dari panitia ini ya, panitia 3 orang ini ada yang pertama menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian. Jadi mereka sudah menyiapkan bahan ujiannya ya. Tidak boleh bocor, tidak boleh diketahui oleh orang lain soalnya ya. Maka mereka harus menyiapkan sebaik mungkin agar soalnya tidak bocor kemana-mana. Kemudian menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian. Jadi panitia ini juga akan menyiapkan pedoman itu untuk dilaksanakan dan kemudian ditaati oleh peserta pelamar ya. Nah, kalau di ruang tunggu itu biasanya disiapkan sebuah monitor ya, layar monitor untuk kita melihat simulasi tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ketika akan mengikuti ujian ya. Kemudian ujian diselenggarakan dan setelah diselenggarakan maka dilihat hasilnya. Nah, sekarang ini serba cepat ya. Kita ujian selesai langsung dapat tahu hasilnya ya. Dan kita juga tahu hasil orang lain.
sehingga kita bisa membandingkan hasil kita dengan hasil orang lain. Kemudian menyampaikan hasil ujian nanti berdasarkan ranking. Jadi saudara, pada saat tes itu kita sudah tahu nilai kita, tapi belum tahu kita masuk ranking keberapa. Maka panitia di sini akan meranking saudara, ya, akan meranking saudara, masuk enggak kita dalam ranking yang mereka inginkan, begitu ya. Kemudian membuat laporan. Nah, panitia ini akan membuat laporan bahwa proses ujian sudah dilaksanakan. Ya, pelaksanaan ujian sudah selesai, maka dilaporkan, ya, dilaporkan kepada atasannya tentunya, ya. Kemudian materi ujian. Nah, materi ujian ini penting kita tahu, ya, sebagai calon peserta atau bahkan berniat untuk menjadi seorang pegawai negeri, maka kita harus tahu materi ujian ini apa saja. Sebab dari situlah kita bisa pelajari, ya. Setelah kita belajar, maka kita akan tahu. Nah, yang pertama adalah tes kompetensi dasar. Tes kompetensi dasar, ya. Jadi tes kompetensi dasar itu ada tiga. Ada tiga bidang yang akan diujikan. Yang pertama adalah tes TWK, ya, tes wawasan kebangsaan. Nah, kita akan banyak dites tentang itu, tentang nasionalisme, tentang Pancasila, tentang demokrasi, tentang nasionalisme, tentang Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya, ya. Kemudian tes intelijensi umum atau TIU, ya. Intelijensi umum ini berkaitan dengan hitung-hitungan, ya. Ada deret hitung, ada deret ukur, soal-soal cerita, hitungan, ya, dan soal-soal matematika murni itu ada di TIU. Kemudian yang ketiga adalah TKP, tes kompetensi pribadi. Tes kepribadian maksudnya, ya. TKP itu tes kepribadian. Jadi kita akan dites tentang kepribadian kita, ya. Nanti mudah-mudahan kita ada waktu, kita akan coba tes untuk CAT, ya. Kita akan tes bagaimana model-model soalnya dan kita tahu kemampuan kita sampai di mana. Kita bisa mengukur diri kemampuan kita sampai di mana. Nanti saya coba bisa atau tidak, ya, via online tesnya. Kalau bisa nanti kita akan coba, ya. Nah, itu kemudian tiga bidang itu yang harus kita kuasai dalam tes kompetensi dasar itu. Nah, kalau kita tiga itu lolos secara passing grade, ambang batas, dan lolos secara ranking, ya. Tidak cukup hanya passing grade, tapi lolos juga harus lolos ranking. Lolos ranking itu artinya nilai kita di ranking oleh panitia itu nanti, dan kita berada pada posisi yang masuk dalam perankingan itu, ya. Kemudian setelah itu maka kita akan tes kompetensi bidang, ya. Tes kompetensi bidang. Nah, di tes kompetensi bidang ini kita akan diujikan tentang materi-materi sesuai dengan bidang pekerjaan kita, ya. Kemudian ada tambahan lagi yaitu tes wawancara, ya. Kita juga ada tes wawancara, atau bahkan kalau guru atau dosen itu ada tes mengajar, ya, micro teaching. Nah, di situ kita dites mengajar, bagaimana cara kita mengajar yang baik akan dinilai, ya. Nah, dari situlah kita tahu, ya, materi-materi ujian. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita dinyatakan lolos, ya, maka kita akan dilakukan pemanggilan secara tertulis, ya, melalui surat. Tetapi di samping tertulis juga ada pemanggilan melalui pengumuman terbuka, ya. Nah, surat pemanggilan itu atau pengumuman, ya, nanti akan dicantumkan nomor ujian kita, waktu dan tempat ujian, dan hal-hal lain yang diperlukan. Nah, kita akan dipanggil lagi, ya, untuk untuk mengikuti
tes-tes berikutnya ya, atau melengkapi persyaratan berikutnya. Nah, kemudian ujiannya pakai apa? Ya, ujiannya yaitu pakai komputer ya, CAT. Jadi kita tidak ada lagi rekanan, tidak lagi kedekatan, tidak ada lagi pengaruh orang tua ya, tidak ada lagi pengaruh mungkin orang tua jabatan, orang tua sebagai pejabat ya, orang tua dekat, tidak bisa. Karena apa? Kita pakai komputer ini ya. Sekarang murni dari kemampuan kita ya. Kemudian kita akan setelah ujian CAT itu kita juga akan diuji secara lisan atau wawancara ya. Kemudian setelah itu ada tambahan biasanya bagi instansi tertentu itu ujian keterampilan biasanya ya. Uji keterampilan itu misalnya baris berbaris ya bagi yang Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah, itu kan uji keterampilan di luar daripada dua bidang tadi ya. Maka dari itu semua rangkaian tes ujian itu harus kita ikuti tanpa ketinggalan satu pun, sebab kalau satu saja kita ketinggalan atau tidak mengikuti maka itu dianggap gugur ya. Baik, saya singkat-singkat saja. Nanti kita coba melakukan tes ya kalau ada waktu untuk pertemuan berikutnya. Kemudian tadi panitia menetapkan pelamar sesuai dengan ranking dan jumlah formasi. Nah, ranking itu disesuaikan dengan jumlah formasi ya, 3:1. Jadi kalau formasinya 1 maka akan direbutkan oleh 3 orang. Kalau formasinya 10 berarti 30 orang yang akan ikut bersaing ya bersama kita. Kemudian setelah itu, di samping pengumuman dan pemberitahuan juga disampaikan melalui surat tercatat kepada pelamar. Nah, jadi kalau kita sudah masuk peringkingan itu, nanti akan diumumkan ya bahwa saya masuk ranking. Nah, bisa di websitenya diumumkan atau bahkan ada yang kementerian tertentu itu masuk di koran ya, sehingga kita bisa lihat kita masuk ranking berapa ya. Kemudian kita diwajibkan melapor. Kalau kita sudah masuk ranking dan dinyatakan lolos, maka kita wajib melapor selambat-lambatnya 14 hari kerja. Ya. Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dikirimnya surat pemberitahuan. Jadi kita kalau sudah diumumkan di media, kita wajib melapor ya ke instansi yang kita lamar bahwa kita dinyatakan lolos, lapor kita ya. Nah, nanti laporannya seperti apa akan diumumkan lebih lanjut ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ijazah ini penting untuk kita siapkan sejak awal ya. Karena apa? Ijazah itu harga mati ya, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saudara harus menyiapkannya ya, bahkan legalisirnya juga sudah harus disiapkan karena nanti ketika di-upload ijazah itu dia minta legalisir aslinya. Fotokopi yang sudah dilegalisir. Kemudian perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri itu harus ijazah yang berasal dari luar negeri itu harus dapat keterangan ya, tambahan dari pemerintah dalam negeri ya, bahwa ijazah luar negeri disederajatkan dengan ijazah tertentu. Ya, karena kurikulum di luar negeri berbeda dengan kurikulum kita, maka keterangan tentang derajat ijazah itu harus disesuaikan dengan ijazah yang ada di dalam negeri ya. Ada surat keterangannya. Kemudian ijazah dari perguruan tinggi itu harus perguruan tinggi yang terakreditasi. Maka ini penting sebenarnya bagi mahasiswa ketika akan kuliah, dia harus pilih-pilih kampus ya. Kenapa? Karena ada kampus yang terakreditasi dan ada kampus yang tidak terakreditasi. Nah, bagi yang punya cita-cita menjadi pegawai negeri itu harus
kampus yang terakreditasi. Ya, sebab nanti kalau masuk kampus yang tidak akreditasi tidak bisa menjadi melamar pegawai negeri. Kemudian sekolah dan perguruan tinggi umum itu yang menyelenggarakan Kemendikbud, ya. Yang menyelenggarakan pembukaan pegawai negeri itu Kemendikbud, ya. Tapi kalau yang sekolah atau perguruan tinggi yang berbasis agama seperti Madrasah Aliyah atau seperti IAIN, ya, maka itu yang menyelenggarakan pembukaan itu adalah Menteri Agama, ya. Jadi memang berbeda. Di negara kita ini ada dua kementerian yang menyelenggarakan pendidikan atau menyelenggarakan perekrutan perguruan tinggi atau sekolah, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang formasi dan pengadaan CPNS. Jadi saudara dalam hal ini harus wajib, ya, memberikan komentar di kolom komentar. Minimal adalah saudara ketik hadir di sana. Kalaupun ada tanggapan silakan diketik di sana. Ada pertanyaan juga diketik di kolom komentar. Kemudian saudara juga wajib untuk mensubscribe YouTube ini, kemudian like dan men-share, ya. Like dan share video ini sehingga nanti saya bisa melihat siapa yang sudah melakukan, siapa yang sudah komentar, siapa yang sudah melakukan share, dan siapa yang sudah mensubscribe, ya. Jadi saudara wajib melakukan share, like, subscribe dan memberikan komentar di YouTube ini, ya. Baik, terima kasih perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.